Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RCTV Langka Padane. Senang sekali pagi hari ini Sanovia Pria dapat kembali menyapa Anda di Ngopi Dingin. Untuk Ngopi Dingin hari ini pemirsa sangat spesial karena kita akan berbincang bersama dengan Ustadz Dr. Haji Ahmad Yani MAG selaku Ketua Harian At-Taqwa Center. Langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Novi. Oke, pagi-pagi udah ketemu Pak Ustadz. Kayaknya bakal cerah nih ya hari ini ya. Bahagia, amin ya. Oke, semangat yang memberikan informasi kepada pemirsa RCTV Pak Ustadz ya. Bismillah, semangat. Bismillah, semangat. Oke, semangat juga hari ini kita sudah kedatangan ada Ibu Dr. Haja Maimunah MSI selaku Ketua Tim Pelaksana Masjid Ramah Anak. Apa kabar Ibu? Baik. Udah lama nggak ketemu ya? Iya, udah lama. Oke, datang ke sini pastinya membawa misi ya. Misi informasi-informasi yang baru untuk Kota Cirebon. Informasi terbaru untuk wilayah Kota Cirebon karena untuk pagi hari ini kita akan berbincang terkait dengan deklarasi Masjid Raya At-Taqwa sebagai Masjid Ramah Anak percontohan di Jawa Barat. Untuk temanya saja ini sudah sangat membanggakan sekali ya untuk Kota Cirebon, dan untuk penjelasannya langsung saja ya. Kita mau tahu nih, ini deklarasi Masjid Raya At-Taqwa sebagai Masjid Ramah Anak percontohan di Jawa Barat ini pastinya butuh penjelasan tentang Masjid Ramah Anak. Apa sih Masjid Ramah Anak ini? Pak Ustadz, mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa RCTV yang budiman dan kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, Masjid Raya At-Taqwa tumbuh kembang sebagai suatu simbol peradaban Islam khususnya di Kota Cirebon, dan kita sangat memaklumi bahwa masjid bukan semata-mata untuk tempat ibadah ritual ibadah mahdoh, tapi masjid sejak zaman Rasulullah sudah merepresentasikan sebagai ruang publik yang sangat multifungsi, baik ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh, termasuk menjadi ruang publik bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah anak-anak. Nah, Masjid Raya At-Taqwa yang berdiri tahun 1905, udah 1 abad yang lalu lebih, sudah cukup lama ya diperhatikan oleh stakeholder. Dari 2 tahun lalu oleh DP3A PPKB, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Cirebon, kaitannya dengan Kota Cirebon sebagai kota layak anak, harus ada unsur rumah ibadah yang layak anak. Dan ternyata At-Taqwa sangat potensial. Sangat potensial. Untuk ramah anak waktu penilaian Kota Cirebon layak anak. Karena apa? Secara fasilitas, SDM sudah sangat mendukung. Di At-Taqwa sudah tersedia lembaga pendidikan untuk anak-anak seperti RA, Rodotul Atfal, Taman Kanak-Kanak Islam. Kemudian juga ada Taman Pendidikan Al-Quran, dan juga ada rumah tahfidz Quran. Itu semua adalah mengayomi pendidikan anak. Dari sisi SDM, insya Allah kami sudah selesai mindset bahwa masjid bagi kami bukan semata-mata untuk ibadah mahdoh, tetapi masjid harus ramah untuk semua usia, lansia, difabel, dan khususnya juga anak-anak. Maka Cirebon juga menjadi kota layak anak pertama ya. Nah, kemudian gayung bersambut berikutnya dari Kementerian Agama dan Dewan Masjid Indonesia, ternyata punya program yang sama. Nah, maka nih, itulah kronologisnya Mbak Novi. Oke, dari Cirebon sebagai kota layak anak ini ada di dalamnya itu masjid yang pokoknya sudah rumah ibadah yang layak anak. Yang layak anak. Wow, ini suatu kebanggaan nih Pak Ustadz. Insya Allah, dan nanti Insya Allah akan mercusuar dari Cirebon untuk menjadi magnet, bukan sekedar untuk layanan lain, tapi juga percontohan masjid yang ramah anak, khususnya lansia, perempuan, dan ramah juga untuk lingkungan. Dan ini yang kemudian diharapkan juga oleh tokoh nasional kita, Pak Wapres Yusuf Kala ya, sekaligus pusat sebagai Ketua Umum PPDMI ya. Dan maka beliau insya Allah akan berkenan hadir meresmikan. Wow, nanti berarti ada peresmiannya nih ya? Ada peresmian. Oke, untuk penjelasan berarti Bu Ma ini penjelasannya. Peresmian itu kapan nih Bu? Deklarasinya ya? Deklarasinya, iya. Terima kasih ini. Selamat pagi semua untuk terutama mungkin untuk jemaah yang sering ke At-Taqwa. Jadi yang biasanya mungkin ini ada apa nih nanti tanggal 23 kami akan mengadakan deklarasi Masjid Ramah Anak. Kemudian juga untuk
orang Kota Cirebon dan juga semua yang mendengarkan ini di TV ini, mudah-mudahan bahwa Kota Cirebon ini tadi sesuai yang disampaikan oleh Pak Ustadz Yani, kita ini akan memberikan informasi kepada Jawa Barat khususnya, karena kami akan mengundang DMI se-Jawa Barat, kemudian Ketua DKM Masjid Agung ya se-Jawa Barat. Jadi mudah-mudahan akan dihadiri juga oleh Pak JK nanti. Nah, pada tanggal 23 nanti kami ada rangkaian kegiatan yang begitu banyak, Mbak Nopi. Kami sudah mempersiapkan semua. Ada lomba-lomba untuk anak-anak. Lomba-lomba anak itu dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA. Kami jaring semua. Untuk SD ada 2 jenis lomba, SMP 2 jenis lomba, SMP 3 jenis lomba, SMA 2 jenis lomba, kemudian PAUD-nya 1 jenis. Jadi semua ada 8 jenis lomba. Insya Allah mudah-mudahan pada hari hanya ada 4 lomba dan sebelumnya ada 4 lomba. Nah, lomba-lomba tersebut mungkin nanti kita sampaikan lagi. Berarti tanggal 23 Juli besok nih ya. Wah, berarti ini sebentar lagi dong, Bu Maya. Iya, kita lagi sedang mempersiapkan. Wah, ini lagi ngebut nih ya. Semua persiapannya sedang dilakukan ya. Ini untuk hari H di deklarasi Masjid Raya At-Taqwa ini sebagai masjid ramah anak percontohan di Jawa Barat. Kok bisa ya sebagai percontohan di Jawa Barat nih, Pak Ahmad Yani ini kan kita tahu Masjid Raya At-Taqwa sebagai masjid tertua di Cirebon ya, Kota Cirebon ini sebagai ikon Kota Cirebon juga nih ya. Ini persyaratannya sudah sangat mendukung sekali di Masjid Raya At-Taqwa nih. Ya, betul. Cuman saya memberikan catatan, kalau masjid tertua jelas masjid-masjid bersejarah. Nanti masjid kuno yang ada Sang Cipta Rasa, Masjid Pangeran Kejaksan, Masjid Pezilagrahan, Jagabayan, Masjid Merah. Nah, insya Allah nanti akan dikunjungi juga itu sebagai grand launching wisata religi Masjid Kuno ya di rangkaian acara. Nah, kaitannya mengapa At-Taqwa kemudian mendapatkan peluang dan potensial untuk menjadi masjid percontohan yaitu Masjid Ramah Anak. Pertama, kami melihat kriteria atau indikator Masjid Ramah Anak yang ditetapkan baik oleh DMI, Kementerian Agama, bahkan Kementerian Dinas Perempuan, Perlindungan Anak, itu memang kami insya Allah sudah memenuhi. Jadi ada 3 kriteria MRA Masjid Ramah Anak itu. 1 kriteria mau, pasti semuanya mau, mampu, dan ketiga adalah maju. Nah, kami sudah menganalisis diri ya, bahwa At-Taqwa insya Allah saat ini sudah di level mampu, nah, dan sebentar lagi maju. Pertama, indikatornya adalah SDM. Yang terpenting adalah ini, bagaimana mindset SDM yang di At-Taqwa, baik pengurus, pembina, staf, ya dari mulai OB, semua yang terlibat itu memahami bahwa kita harus ramah terhadap anak. Jangan punya pemikiran yang konvensional, termasuk di beberapa masjid, musola yang berpikir bahwa anak itu akan mengganggu kehusuan sholat. Anak khawatir mengotori lantai dan sebagainya. Sehingga ada DKM yang sering, maaf dalam tanda kutip, mengusir anak-anak. Nah, hari ini tantangan kita betapa berat anak-anak masa depan bangsa untuk mau masuk ke masjid. Kalau tidak punya paradigma yang tepat, bagaimana merangkul kembali dengan cara menjadikan masjid sebagai masjid yang ramah anak. Nah, ini mindset ini tidak mudah. Nah, itu pertama. Kedua, dari sisi fasilitas. Fasilitas kami ada playground bermain anak-anak, karena kami punya lembaga pendidikan yang khusus untuk anak-anak, dari tadi RA, TK, TPQ, kemudian juga rumah tahfidz. Dan berikutnya adalah keterlibatan dunia usaha. Ya, kami alhamdulillah selama ini kerjasama dengan perbankan syariah maupun yang konvensional, kemudian juga didukung oleh Bank Indonesia, dinas terkait, itu insya Allah semuanya sudah bersama-sama, bahkan media ya termasuk Radar Cirebon, terima kasih, semuanya sudah terlibat. Dan inilah indikator yang paling utama, dari mulai mindset para pengelola masjidnya, kedua adalah fasilitas daya dukungnya, kemudian yang ketiga adalah stakeholder, dalam hal ini adalah keterlibatan
dunia usaha dan semuanya. Banyak yang mendukung nih ya, Ya, alhamdulillah. luar Insya biasa Allah. ya. Insya Allah nanti semua berjalan dengan lancar sampai hari hanya Bu Mai ya. Iya, dan Ya. seterusnya nantinya. Seterusnya betul. Oke, dan seterusnya Bukan kita hanya harus deklarasi. jeda dulu nih Iya, Bu Mai dan iya. juga Pak Ustadz. Kita akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di RCTV. Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami. Kita masih membicarakan terkait dengan deklarasi Masjid Raya At-Taqwa sebagai Masjid Ramah Anak percontohan di Jawa Barat. Nanti deklarasinya akan diberlangsungkan tanggal 23 Tanggal 23, Juli. iya. Ya. Wow, jadi ini boleh datang nih kita nih? Boleh. Bukan untuk Boleh, umum sangat nih? boleh. Boleh, Sangat boleh. boleh. Jadi bisa Apalagi menyaksikan Mbak dari secara media. bersama-sama. Bisa. Wah, Diundang ini. khusus. Berarti kita Karena meramaikan ada ya. Expo UMKM juga. Iya. Banyak kegiatan nanti akan Iya. memeriahkan. Iya. Nanti tanggal 23 Juli nanti warga Kota Cirebon dan sekitarnya boleh hadir. Boleh Apa hadir. saja nih? Ini dari awal nih, bagaimana nih Bu Mai? Bisa dijelasin nih? Bisa, terima kasih nih Mbak. Jadi kegiatan pada tanggal 23 ini yang pertama mungkin nanti kita akan melihat bahwa di At-Taqwa itu ramai dengan anak-anak. Yang tadi disampaikan bahwa ada 4 jenis lomba yang akan dilaksanakan pada hari H-nya. Yang pertama adalah lomba mewarnai untuk PAUD, kemudian lomba membuat bentuk dari plastisin. Ya, kemudian lomba untuk apa namanya hastakarya Oke. SMP. Kemudian yang paling seru adalah lomba ranking 1. Ranking 1. Ranking 1 itu mungkin nanti Mbak boleh lihat Oke, nanti oke. seperti apa. Siap, kita mau tahu nih yang paling pintar Iya. mana nih ya, Iya, gitu ya. iya, To Oke. be number one. Nah, Iya. Nah, itu yang lomba-lomba. Kemudian berikutnya kami juga ada seminar. Ini mungkin yang seminar kalau Seminar. dibilang seminar tingkat internasional boleh lah. Wow. Karena narasumbernya dari Malaysia. dari Malaysia. Iya. Waduh, Ini mantap sekali nih ya. Kebetulan Pak Ahmad Yani ini punya Jaringan. jaringan sampai Sampai ke ke Malaysia. luar negeri nih ya Bapak nih ya, Iya. luar biasa. Jadi ini kami memanfaatkan momen yang cukup bagus ini ya. Kami mengundang dari Malaysia dan beliau mau hadir. Jadi inilah mungkin bagaimana pengelolaan masjid di Malaysia. Oke. Dia juga nanti akan bicara di sini. Nah, seminar itu nanti juga sebagai keynote speaker-nya adalah Pak JK. Oh Iya. Hadir Jadi- langsung beliau ya. Iya, Pak JK akan hadir, kemudian Pak Adim, ya, Bapak Direktur Kiai Haji Adim Quraisy. Direktur Oke, Quraisy. dari Kemenag juga akan hadir. Jadi narasumber itu menjadi menjadi ramai nanti karena kita akan memadukan mungkin nanti pengelolaan masjid di Malaysia seperti apa, kemudian di Indonesia ini seperti apa, ya. Kemudian siapa yang hadirnya? Yang hadir di situ adalah Ketua DMI yang tadi saya sampaikan se-Jawa Barat dan juga Ketua DKM se-Jawa Barat. Dan yang lain hybrid ya. Ya, Oh, iya. oke. Oh iya, mau ada ini hybrid ya. Bisa juga Tia menyaksikan ya. Bisa. Ya, Dan nasional. orang Malaysia juga bisa melihat juga bisa. Oke. Jadi ramai juga tuh di pokoknya di Masjid Raya At-Taqwa ya Pak Ustadz ya. Ya, insya Iya. Allah. Karena ada kegiatan lain juga kan di Iya. sini ya. Kemudian ada juga ini, ada Expo Masjid Kuno. Expo Masjid Kuno. Iya, ya. Jadi di situ juga akan menampilkan masjid-masjid yang kuno yang ada di Kota Cirebon. Nanti ada standnya, Oke. biar nanti bisa melihat seperti apa sih masjid Oh, ini kuno. untuk menambah pengetahuan juga Iya, nih ya. iya. Jadi selain itu kami juga akan ada launching buku. Launching ada buku? kebetulan dari pengurus At-Taqwa ini ada juga yang biasa mungkin Menulis, iya. Jadi ada 3 buku yang rencananya kita akan launching. Oke. Mudah-mudahan dari situlah mungkin kita juga berpikir kemudian bertindak ya bagaimana dalam pelaksanaannya ya. Kita ramaikan Iya, ya kita tanggal ramaikan. 23 Juli. Iya. Jam berapa itu, Bu? Mulai jam 8 kita sudah Pagi? siap. Iya. Oke. Kita berhenti istirahat sholat Duhur. kemudian Duhur, lanjut ya. lagi sampai Lanjut malam lagi. kah? Enggak. Enggak. Ya, kita Oke. akan Langsung keliling ke masjid-masjid. wisata religi bersama Pak JK. Iya, Iya, kita akan keliling Oh, ke karena masjid-masjid beliau ya. hadir ya. Iya, jadi memanfaatkan itu. Yang pasti Itu ini suatu mungkin kebanggaan ya. Iya, itu Mbak Nopi mungkin untuk yang mudah-mudahan mohon dukungannya dari Siap. media. Pokoknya semoga lancar, sukses. Ini Iya. menuju hari hari banyak persiapan. Berarti sekarang sudah Iya, berlangsung insya Allah. nih ya. Insya Allah, Sedang iya, ngebut iya, juga ya Bu iya, Mai. Dari pihak At-Taqwa juga pasti Pak Ahmad Yani ya. Iya. Ini Betul. mempersiapkan banyak hal ya. Bagaimana Siap, saat ini betul. sudah sampai mana nih Pak Ahmad Yani? Baik Mbak Novi, kita sudah mempersiapkan dari 1 bulan yang lalu kurang lebih
terutama kaitannya dengan penyesuaian indikator yang kaitannya dengan fasilitas sarana prasarana ramah anak, ramah lansia juga dan difabel. Pertama, untuk tempat mandi, MCK, tempat wudhu yang ramah anak jelas ya, dari sisi ketinggian keran juga jangan di atas 60 cm. Kemudian wastafel, pintu harus terbuka keluar. Ya, ini untuk antisipasi kalau terjadi apa-apa. Kursi roda juga harus masuk kamar mandi. Ini semua sudah selesai, dan bagaimana menuju arah kamar mandi, tempat wudhu dan WC itu semuanya bernuansa anak-anak, warna-warni pelangi ya. Kemudian juga perpustakaan yang ramah anak. Perpustakaan ramah anak. Bisa duduk dengan nyaman, anak-anak juga dengan sentuhan nuansa warna-warni yang bisa membuat anak riang, ceria dan nyaman. Begitu juga arah masuk ya, dari mulai jalur untuk difabel, anak-anak juga semua dimungkinkan yang nyaman, termasuk posisi sisi siku. Jangan sampai melukai anak-anak, termasuk penyiapan mukena dan sarung, semuanya. Detail semua ini, detail sekali ya Pak Ahmad ya? Ya, sampai kita punya insya Allah seperti di Masjidil Haram lah, ada tersedia kursi-kursi lipat untuk lansia, tersedia nanti kursi roda untuk yang difabel. Jadi sekalian, tidak ada sekedar ramah anak, tapi kita harapkan juga masjid kita sebagai yang ramah difabel dan lansia. Oke, sudah 100% nih? 95. Oh, sedikit lagi nih ya, karena 2 hari ini selesai. Persiapannya ini kan sudah jauh-jauh hari ya, Pak Ahmad Yani ya. Ini juga ada sedikit mungkin Mbak Ya, Novi, ada laktasi tadi. Oh iya, Iya. ruang laktasi, Kemudian playground, yang di luar dengan yang di dalam. Jadi iya. entry masuk ruang utama di Serambi itu orang tuanya bisa sholat, anak-anaknya bisa prosotan, nyaman bisa untuk semuanya macam. Ya, untuk datang semuanya. ke Masjid Raya Insya At-Taqwa, Allah. kita tahu lah Ya. dengan luasnya, megahnya juga kan ya. Ya, Mbak. Insya Oke, Allah. ini sebelum persiapan untuk deklarasi dan sesudah ini bagaimana nih? Nanti ada pembeda nggak sih Pak Ahmad Yani? Ada ya, pembeda jelas. Kita juga tentu sudah bagaimana terus memberikan penguatan mindset ya, dari keseluruhan pengelola, dari mulai pengurus, staf dan karyawan. Nah, karyawan kita itu petugas ada K3 dalam, ada K3 luar. Ya, ketertiban, keamanan dan kebersihan dalam luar itu harus satu visi, satu misi. Termasuk ke jamaah kita juga sudah advokasi melalui kata-kata, quote-quote ya, yang nanti terpampang di sudut-sudut taman, di dinding-dinding yang tidak mengganggu kehusuan ibadah. Anak adalah amanah, mari kita lindungi dan jauhkan dari kekerasan dan sebagainya. Termasuk di kantin, di kamar mandi, semua kita set yang kira-kira membuat nyaman, aman bagi anak-anak kita. Oke, jadi ini juga untuk yang datang, jamaah yang datang ini ya, ini juga bisa mendukung ya. Harus. Dengan Masjid At-Taqwa ini sebagai Siap. masjid ramah anak ya. Terus juga ini terkait dengan ada WA yang masuk nih Pak Ustadz ya. Kita juga akan buka kesempatan untuk pemirsa yang ingin bertanya ini. Ini suatu kebanggaan warga Kota Cirebon, ini perwakilan contohan tingkat Jawa Barat ya. Ini selain Masjid Raya At-Taqwa ini masjid lainnya itu apa sih yang menjadi percontohan ya ini untuk masjid ramah anak Di Kota Cirebon maksudnya? Iya, di Kota Cirebon. Bagaimana nih? Ya, Mama baik. Ini yang menjadi harapan stakeholder dalam hal ini adalah pengurus DMI dari pusat, wilayah sampai daerah, juga Kementerian Agama untuk mewujudkan masjid yang ramah, yang moderat, yang adaptif terhadap situasi. Ini tentu tidak hanya oleh Masjid Agung atau Masjid Raya yang ada di ibu kota kabupaten dimanapun di Jawa Barat khususnya, tetapi diharapkan digetok tularkan. Nah, dan kami pun merencanakan nanti bersama Ketua PD DMI Kota Cirebon, Ustadz Didi, nanti ada perwakilan satu dari tiap kecamatan. Tiap kecamatan. Jadi yang namanya di kecamatan masjid besar namanya, nanti ada yang mewakili. Jadi masjid-masjid lain ikut menyesuaikan. Nah, harapannya tidak hanya Masjid Agung, tapi kedepannya semua masjid harus ramah anak.
Semua harus ramah masjid. lansia, ramah perempuan, ramah lingkungan. Sehingga ya memang masjid menjadi rumah kedua lah Oke. bagi semua, termasuk anak-anak. Jadi kita juga nyaman ya, rasa aman juga ya berada di masjid. Apalagi ini sudah menjadi masjid ramah anak ya. Percontohan di tingkat Jawa Barat. Baiklah, kita akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut. Kita juga sudah hadir di sini ada Ustadz Didi Sunardi SE, Ketua DMI Kota Cirebon. Tapi kita akan hadirkan beliau usai jeda pariwara berikut ini. Kami sudah menghadirkan satu narasumber lagi pemirsa untuk membicarakan terkait dengan deklarasi Masjid Raya At-Taqwa sebagai Masjid Ramah Anak Percontohan di Jawa Barat. Ada Bapak Ustadz Didi Sunardi SE selaku Ketua PD DMI Kota Cirebon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terima kasih banyak Pak Ustadz sudah hadir. Kabarnya bagaimana nih? Alhamdulillah baik, Mbak Novi. Oke, semangat ya untuk mempersiapkan nanti tanggal 23 Juli. Insya Allah tetap semangat. Oke, gimana nih? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat, insya Allah ya, nanti lancar acara tanggal 23 Juli ini dan persiapan kedatangan Pak JK nih. Iya. Nggak main-main loh ya, Betul. langsung hadir beliau ya. Bagaimana persiapan ini Pak Ustadz? Ya, terima kasih Mbak Novi dan pemirsa RCTV. Pada prinsipnya kami, Pak Dr. Yani, Ibu Dr. Maimunah, itu sudah diterima Pak Yusuf Kala pada hari Jumat 21 Juni yang lalu. Oke. Ya, bersama pengurus pusat DMI di kantor di Matraman. Dan pada prinsipnya, pada dasarnya pada saat kami audiensi silaturahmi dengan beliau menyatakan kesiapan untuk hadir pada hari Selasa 23 Juli 2024. Oke. Ya. Dengan catatan beliau kalau memang tidak ada kesibukan dan kegiatan yang sangat mendesak, insya Allah akan hadir secara langsung. Oke. Dan kami sudah menyampaikan, kalaupun memang Pak JK itu tidak bisa hadir pada tanggal itu, kami akan menyesuaikan dengan jadwal Pak JK. Yang penting hadir beliau ya? Yang penting hadir. Kalaupun sampai tidak hadir, kami sudah maksimal berusaha ya. Karena beliau juga mantan wakil presiden 10 dan 12. Kalaupun sampai tidak hadir, inilah sebuah takdir. Tapi kami sudah berusaha maksimal semaksimal ya. mungkin. Sampai kemarin rapat di rumah Pak Dr. Yani dari pihak Pak JK, Sespri dan Pas Pampresnya sudah Memastikan lagi. masih bisa menyampaikan kesiapan untuk hadir. Oke, Ya. oke. Karena kami pun bekerjasama dengan pengurus PP, kemudian juga dikawal oleh Profesor Dr. Yudi Krisnandi sebagai orang terdekat dari Pak JK untuk bisa hadir. Sampai kemarin, insya Allah beliau hadir. Nggak tahu ini perkembangan karena Pak JK kemarin saya hubungi itu masih ada di Doha, Qatar. Dalam rangka menyelesaikan misi perdamaian. Ya, karena Pak JK itu bukan hanya tokoh nasional, tapi juga tokoh internasional yang memang sudah diakui kualitas dan kapasitasnya dalam rangka mendamaikan sebuah persoalan, permasalahan yang ada di dunia ini. Itu seperti itu. Oke, sampai terus ya close check lagi ya, dihadirkan Saya beliau ya. Setiap saat terus dari waktu ke waktu komunikasi dengan orang-orang pusat untuk setiap agar Pak JK ini benar-benar bisa hadir. Oke, Ya. jadi kita sambut nanti ya warga Kota Cirebon ya untuk Mudah-mudahan kehadiran beliau ya. Ya, ini kita tunggu hari Kamis, Jumat, Ya. Sabtu sampai Ahad ini seperti apa perkembangannya, kami terus update terus. Oke, mantap ya. Terus juga semoga nanti lancar kegiatannya, aman ya, Iya. tidak ada kendala ya. Iya. Sekarang apalagi sih yang belum beres nih, Pak Ustadz? Ya, kalau belum beres saya kira sudah 80% kita panitia sudah mempersiapkan ya. Kami selain Masjid Raya Taqwa dijadikan sebagai pilot percontohan Ya. Masjid Ramah Anak tingkat provinsi Jawa Barat. Ya, dan ini satu-satunya masjid percontohan di Jawa Barat yang akan diresmikan oleh Pak JK. Ya. Saya juga bagian dari pengurus pimpinan wilayah Jawa Barat. Belum pernah ada ceritanya masjid menjadi ramah anak tingkat provinsi. Maka Masjid Raya At-Taqwa ini di bawah kepemimpinan Dr. Yani dan Ibu Dr. Maimunah akan menjadikan pilot project di Provinsi Jawa Barat. Melesat nih ya. Mudah-mudahan ya. Oke, Dan alhamdulillah. itu kami pun sudah melakukan studi banding ya ke Masjid Al-Amanah di Jakarta yang memang itu rekomendasi dari PP DMI untuk menjadi rumah masjid ramah anak. Ya. Justru kalau saya lihat
kondisi yang sesungguhnya mestinya terbalik mungkin ya. Terbalik bagaimana nih? Terbalik Pak? dari Almanah harusnya ke Cirebon gitu, kira-kira. Gitu ya. Cuman ada sisi-sisi yang memang di Masjid Raya Taqwa ini harus ada perbaikan ya untuk menuju Masjid Ramah Anak. ya. Tapi tidak signifikan ya. Tapi insya Allah ini sudah bisa kita perbaiki dan mudah-mudahan ini benar-benar Masjid Raya Taqwa ini menjadi magnet masjid-masjid yang lain, dan insya Allah ini akan hadir ketua-ketua DMI Kota Kabupaten Jawa Barat, dan ini sudah konfirmasi ke kami sudah ingin hadir karena memang selain silaturahmi dengan kami juga ingin silaturahmi dengan Pak Ketua Umum. Ya. Ya, informasi yang terakhir ini hanya satu-satunya kota Cirebon yang mungkin insya Allah mudah-mudahan bisa menghadirkan Pak JK. Oke, kita tunggu Ya. kehadiran Makanya beliau ya. Ada membikin- Pak Adib juga ya hadir nanti ya. Insya Allah. Ini dari Malaysia loh, ada juga ya Malaysia. sohibnya Kang Yani ini. Wih, mantap Jadi bukan sekali hanya ya. nasional tapi internasional nih kegiatan Internasional ini. ya. Itu Mbak Novi. Ini pokoknya sampai ke luar negeri nih ya. Siap, Insya insya Allah Masjid Raya At-Taqwa ini. Tadi Ustadz ini menyampaikan ada sedikit perbaikan. Apa nih yang sedang diperbaiki nih? Nah itu Pak Dr. Yani. Ya. Gimana nih? Siap. Sedikitnya itu apa sih? Betul ya, kami terima kasih juga ke PPDMI, PW maupun PD ini, beliau ketuanya Pak Kang Didi Sunardi. Terutama yang sedang penyesuaian itu adalah fisik tadi, dari mulai sarana dan prasarana bermain anak sudah ada. Iya. Namun kita permak lebih baik lagi, dan berikutnya adalah lintasan menuju kamar mandi, menuju tempat wudhu, semuanya sudah beraksesoris dan bernuansa ramah anak. Oke. Baik itu sarana lintasan maupun untuk keran, untuk kamar mandi, bahkan sekaligus ramah difabel karena masuk kursi roda, juga ada kursi lipat untuk lansia yang semuanya sudah insya Allah nanti tertata pada saatnya. Oke, semuanya dari dalam dan luar, pokoknya lingkungan itu ya di area Masjid Raya At-Taqwa ya. Oke, ada yang tanya, nanti tiket masuknya berapa harganya katanya? Ini ada yang penasaran ya, antusias ingin Tiket datang masuk ya. untuk apa nih? Ini untuk Ikut lomba acara barangkali. deklarasi katanya Bu. Ini pas hari H, HTM-nya berapa katanya itu? Oh, iya. Sampai nanya. Siapa nih? Bu Mai, Bu Mai, panitia bagaimana, pelaksana. Iya. Aduh, nggak ada itu. Gratis berarti nih ya? Gratis, mangga Beri. silahkan. Orang mau sholat tuh gerak. Menuju arah Siapa tahu surga. nanti di depannya katanya ditanyain Iya, tiket mangga, gitu. Mangga, iya. Cuman mungkin kalau mau lihat yang lomba-lomba atau mengikuti seminar, mungkin kalau yang lomba itu ada pendaftaran. Oh, ada pendaftaran. Ya, jadi tidak bisa Terbatas pas hari nih ya? H-nya, iya, daftar itu mendadak tidak bisa. Jadi itu juga apalagi kalau yang ini, yang untuk SMA ada lomba desain grafis Oke. sama lomba menulis esai. Itu dilaksanakannya sampai berakhir tanggal 19. Oke. Ya, jadi satu hari lagi ini ya. Kita akan Gelar kegiatan mengumpulkan dan menilai siapa anak-anak ini yang suka menulis dan juga suka membuat desain grafis. Berarti sekarang sudah berjalan ya Bu Maya? Sudah berjalan, iya. Dari Yang- tingkat SD, Kalau SD itu tadi Susah mewarnai, sama. iya. Kalau yang SMP itu tadi banyak ya menulis surat Menulis untuk wali kota. oh wow, Iya, langsung ke jadi, nanti ya. Jadi kami pemimpin punya nanti. tema ini suara anak daerah. Bagaimana ini suara anak kota Cirebon ini bicara dengan Pak Wali Kota, ada apa ini di kota Cirebon nih. Mudah-mudahan ini bisa merangkum juga permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh anak. Oke. Iya, itu untuk Perwakilan yang Gen Z nih ya. iya. Oke. Gen Z. Iya. Kemudian tadi ya yang belum disebutkan menulis surat untuk wali kota itu untuk SMP, kemudian desain grafis untuk SMA, menulis esai untuk SMA. Kemudian ada lomba hastakarya itu Oke. pada hari H-nya. Jadi hastakarya ini diharapkan anak ini cinta lingkungan. Ya. Jadi yang barang-barang bekas itu bisa digunakan untuk apa? Oke. Untuk bentuk Nilai guna apa? gitu ya. Iya, iya. Itu untuk SMP, kemudian ranking 1 ini dilaksanakan pada hari H-nya, itu untuk SMP. Kemudian ada lomba sambung ayat. Sambung ayat. Sambung ayat ini untuk SD. Dilaksanakannya pada tanggal 21, ini sebelumnya. Oke. Ya. Kemudian tadi yang insya Allah mudah-mudahan ramai ini yang tadi mewarnai. Mungkin biasanya kalau anak-anak masih PAUD kan diantar sama orang tuanya juga. Mak-maknya ini pasti yang heboh nih ya. Oke, yang pasti ini antusias ya diikuti Iya. oleh para pelajar yang ada di Iya, kota Cirebon ini iya. Bu Maya. Tapi tadi free
Ingat ya, ini gratis, ya. Gratis, Ini untuk gratis. melihat nanti pas kedatangan Pak JK juga insya Allah nanti ya. Iya. Ya. Oke, jadi bisa lihat langsung nanti Bisa lihat pelaksanaan langsung, deklarasi ya. Iya. Ini Masjid Raya At-Taqwa sebagai Masjid Ramah Anak percontohan di Jawa Barat. Banyak orang penting di sana ya. Insya Allah. Keamanan juga ini harus Insya diperketat nih ya. Insya Allah. Semoga nanti Pengamanan bisa, pasti, iya. bisa mendukung ya. Pihak kepolisian juga akan berjaga. Sudah kita koordinasi ke Kesbangpol, ke Pol PP dan khususnya ke Pak Kapolres. Oke, jadi ikut mendukung semuanya agar berjalan lancar warga Kota Cirebon. Targetnya apa sih dengan sudah dideklarasikannya Masjid Raya At-Taqwa sebagai masjid ramah anak ini, Pak Ahmad ini? Baik, makasih Mbak Novi. Ini akan dibahas di seminar nasional dan internasional ini dengan menghadirkan 3 narasumber pokok. Pertama adalah keynote speaker tadi Pak Yusuf Kalla akan menyampaikan tentang peran dan fungsi masjid dan tata kelolanya bersama DMI. Yang kedua adalah Bapak Kiai Haji ya, Dr. Adib MAG, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliau akan menyampaikan tentang merancang bangun masjid yang ramah dan moderat. Karena beliau memiliki rumusan di Kementerian Agama untuk di Bimas Islam khususnya bagaimana masjid-masjid ini memang harus bernuansa masjid ramah dan juga moderat. Nah, beliau sudah sangat siap dengan konsepnya. Dan berikutnya adalah dari Porsimas, Forum Silaturahmi Masjid Asia Tenggara, yaitu Dr. Nawar B. Arifin. Beliau adalah Ketua Porsimas Malaysia dan At-Taqwa sendiri sudah menjadi bagian dari anggota Forum Silaturahmi Masjid Asia Tenggara itu dari tahun 2014. Jadi sudah lama dan kita sudah biasa silaturahim antar negara. Nah, karena itu dengan 3 narasumber ini diharapkan memang masjid ini akan bermetaproposis benar-benar menjadi masjid yang ramah, ya, ramah untuk semua, termasuk anak. Nah, tentu target dan sasarannya adalah orang tua, jamaah, siapapun yang menjadi bagian dari pengelola masjid. Dan jamaah-jamaah itu tidak memandang pejabat, tidak memandang rakyat, semuanya adalah jamaah masjid. Bagaimana punya mindset yang sama dalam rangka melindungi, menunaikan hak anak, melindungi anak dari berbagai kekerasan, termasuk hal-hal yang tidak diharapkan seperti sekarang narkoba dan juga pinjol, segala macam. Sehingga benar-benar masjid ini menjadi ruang publik dan ruang yang nyaman dan aman dan untuk ibadah khususnya bagi anak-anak gitu. Itu ya, anak-anak, orang tua semua nih ya. Ini menjadi tempat yang aman, nyaman ya berada di dalam masjid. Apalagi ini di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon ya. Kita masih ada satu kesempatan lagi pemirsa RCTV untuk berbincang di Ngopi Dingin hari ini, tapi kita harus jeda lagi, jangan kemana-mana. Kami kembali untuk Anda pemirsa masih berbincang bersama dengan Ustadz Ahmad Yani, ada juga Ustadz Didi Sunari dan juga ada Ibu Maimunah ya terkait dengan Masjid Ramah Anak. Ini deklarasi Masjid Raya At-Taqwa tanggal 23 Juli ya sebagai Masjid Ramah Anak percontohan di Jawa Barat ya. Oke, support dari DMI ini bagaimana nih Ustadz Didi? Ini tadi juga disampaikan ya, tidak hanya Masjid Raya At-Taqwa, tapi nanti di tiap kecamatan juga masjid-masjid ini semoga bisa menjadi masjid ramah anak. Ya, itu memang harapan akhirnya seperti itu, bahwa semua masjid yang ada di Kota Cirebon yang berada di 5 kelurahan, 5 kecamatan, 22 kelurahan, 249 RW ini berupaya untuk menjadi masjid ramah anak dan ramah semuanya, baik difabel maupun orang tua dan seterusnya. Sehingga dalam momentum peresmian bersamaan dengan Hari Anak Nasional ini, kami pun juga akan memilih 5 masjid yang ada di kecamatan ini sebagai percontohan untuk di tingkat kecamatan yang berasal dari beberapa masjid yang ada di kelurahan, ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah contoh untuk masjid-masjid yang lainnya agar sama bahwa masjid ini menjadi ramah untuk semuanya. Memotivasi yang lainnya nih ya, nah, sehingga para pengurus DKM pada saatnya nanti tanggal 23 ini akan dihadirkan semua, ya. Karena Dewan Masjid Indonesia itu beranggotakan masjid dan musola.
Ya, jadi bukan hanya masjid tapi musola pun ini akan dikecurtakan. Yang mudah-mudahan ini gaungnya bukan hanya pada tanggal 23 tapi terus kontinu secara rutin bahwa masjid ini akan menjadi ramah untuk semuanya sehingga jamaah ini akan senantiasa berduyun-duyun datang ke masjid dalam rangka memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Masjidnya berdaya, insya Allah jamaahnya sejahtera. Kira-kira begitu. Amin. Berarti termasuknya juga indikatornya juga harus terpenuhi itu ya di Terpenuhi, setiap masjid iya, itu. iya. Dan musola ya Pak Ustadz Betul, ya. betul, Oke. Oke, ada himbauan yang disampaikan Pak Ustadz Ahmad Yani kepada warga Kota Cirebon khususnya? Baik, kepada seluruh warga masyarakat Kota Cirebon khususnya dan saudara-saudaraku muslimin muslimat khususnya para pengelola masjid dimanapun berada, mari kita sama-sama berikhtiar untuk menjadikan masjid bukan sekedar hanya tempat ibadah ritual tapi juga pusat peradaban dengan berikhtiar melakukan metaporposa ya agar masjid ini menjadi ramah untuk segala usia dari anak-anak, difabel, lansia, perempuan dan lingkungan. Dan ini yang akan diusahakan oleh Masjid Raya At-Taqwa dengan momentum Hari Anak Nasional. Kita akan resmikan bersama Ketua PP DMI Pak Yusuf Kalla dan seluruh pengurus DKM tingkat provinsi dan Masjid Agung se-Jawa Barat, dan insya Allah akan live streaming juga internasional dari seminar nasional. Mohon doa restu kepada semuanya, dukungan dari stakeholder selaku pembina, Pak Wali Kota, kemudian jajaran Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Danrem, Pak Kajari, PN, semua masyarakat Kota Cirebon agar At-Taqwa benar-benar layak menjadi masjid percontohan yang ramah anak, lansia dan difabel di Jawa Barat. Oke, ada yang bertanya setelah nanti diresmikan menjadi masjid ramah anak, apakah nanti penjaga apa ya yang ingin datang ke Masjid Raya At-Taqwa ini lebih diperketat nih? Karena percontohan Jawa Barat katanya. Baik. Gimana tuh Pak Ustadz? Jangan diperketat nanti malah tidak ramah. Ketahuilah Bagaimana, Pak ini Ustadz? kepada pemirsa, At-Taqwa semuanya sudah memulai sejak lama ramah semua kendaraan masuk dan tidak ada yang namanya retribusi. Oke. Tidak pernah ada permintaan karcis yang ditulis 2000 enggak. Ramah total, bahkan sekarang yang lagi viral 2 minggu adalah program makan siang gratis. Program makan siang Sehari gratis. 120 paket Oke. prasmanan ya. Jadi silahkan ya Kang Didi ya. Iya, boleh. Jadi Monggo datang gitu sudah ya. ramah, termasuk ramah perut lapar. Waduh, semakin betan insya ya. Allah. Jadi Sering tidak ada datang ya. ketat ya. Benar-benar kita ini memang ingin openis, membuka diri untuk semua, insya Allah. Oke, begitu ya. Jadi Termasuk bukan bagi karena non Muslim ya. bisa juga Pak Ya. Ustadz. Oh. Dan nanti kita undang Kang Didi ya. Jadi ramah anak tuh ini bukan hanya untuk umat Islam Oke. sebenarnya, tapi juga ramah rumah ibadah bagi pemeluk agama yang lain. Dan At-Taqwa sudah biasa kita ngobrol ngopi dengan sahabat-sahabat pendeta ya, dan tokoh agama lain. Ya, biasa. Oke, jadi kan harmonis Insya ya. Allah. Insya Allah. Oke, Ibu Ma, ada lagi yang disampaikan nih terkait dengan rangkaian kegiatannya nih Bu Ma yang belum diinfokan. Iya, kelihatannya sudah itu ya, seperti itu ya. Launching Hanya itu mungkin wisata religi dengan menggerakkan launching. marbot. Oh iya, ada ini Mbak, apa, launching wisata religi. Nanti Launching mungkin wisata sekalian religi. dengan tadi yang keliling itu ya. Oh, Pak Jika juga nanti berkeliling. Iya, Ya. mudah-mudahan bisa naik Citros ya. Iya. Jadi sudah ada disiapkan, launching sudah disiapkan. wisata religi Masjid Kuno, di mana At-Taqwa sudah biasa kerjasama dengan Organda dan Disbudpar. Jadi Citros yang kita miliki itu sudah biasa ke 5 masjid kuno. Masjid Pangeran Kejaksan, Jagabayan, Pejagrahan, Masjid Merah, dan Masjid Agung Kasepuan. Nah, nanti diharapkan rencana kalau hadir insya Allah Pak JK itu ke 3 Akan hadir titik, ke situ. Kasepuan, Masjid Merah, dan Masjid Pangeran Kejaksan. Nah, bersama Pak JK akan diselenggarakan juga launching gerakan cinta marbot. Bagaimana semua pengelola harus mencintai marbotnya, karena itu ujung tombak dan ujung tombok masjid ini bisa makmur. Maka kita dari At-Taqwa bagaimana mengumrohkan gratis para marbot dan juga beasiswa untuk anak marbot. Oh, Nah, oke. itu ya. Jadi nanti bisa Sejahtera juga ya. tuh ya
nunggu di 3 titik tersebut ya Pak Ustadz Ya, Ahmad Yani ya. siap. Oke, di 3 masjid itu kan nanti bisa menyapa warga ya, insya Allah nanti Siap. tidak ada perubahan ya schedule Insya Allah. atau Mudah-mudahan agenda doanya acaranya. Mbak Novi dan semuanya. Siap. Permintaan dari Pak JK juga kan yang Iya. masjid-masjid itu. Iya, jadi insya Allah akan hadir. Oke, berkeliling nanti ya berarti ya. Iya, Akhirnya jam 8 pagi ya. Jam 8 Sampai sampai jam 1 12 seminar, sampai jam 1 lah. Iya. kemudian langsung setelah duhur. Setelah Oke, duhur. ini dicatat baik-baik di agenda Anda yang ingin tahu ya, nanti deklarasinya tanggal 23 Juli 2024. Ingat jam 8 pagi ya, mulai standby itu ya di Iya, Masjid Raya iya. At-Taqwa. Ataupun nanti bisa tunggu tuh karena nanti kan ada keliling-keliling ya Pak Iya, Ustadz ya. iya. Ke masjid-masjid tadi yang disebutkan. Iya. Oke, ada lagi nih disampaikan Pak Ustadz Didi Ya dari tentunya DKM bagaimana nih? DMI? kami DMI tetap berusaha bermaksimal untuk ikhtiar berkomunikasi terus dengan Pak JK melalui sesprinya Ya. dan pengurus PP. Mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan bisa hadir pada saatnya. Amin. Ya kalaupun beliau berhalangan hadir karena ada tugas negara yang lainnya itu sebuah takdir. Oke. Ya, kita tidak bisa karena ini kenegaraan, ya, karena terkait walaupun sudah selesai jadi wapres tapi tetap melekat pengamanan kenegaraannya masih ada, dan ini yang kita antisipasi. Makanya kami berupaya mudah-mudahan kita berdoa dari masyarakat Cirebon, mohon doanya agar Pak JK benar-benar bisa hadir di tengah-tengah kita. Amin. Dari Masjid Raya At-Taqwa kita makmurkan untuk Cirebon yang sejahtera lahir dan batin. Siap, mendukung ya. Harapan untuk Masjid Ramah Anak bagaimana nih? Ya tentunya dengan adanya deklarasi Masjid Ramah Anak ini ke depan, masjid-masjid yang ada di kota Cirebon ini bisa melayani jamaahnya dengan sebaik-baiknya, memberikan pelayanan yang terbaik untuk jamaahnya sehingga akan berdampak positif kepada sodakoh zariyahnya masjid. Semakin baik pelayanannya, semakin nyaman masjidnya, semakin ramah masjidnya, insya Allah masyarakat jamaah akan berduyun-duyun datang ke masjid dan musola di kota Oke, Cirebon. satu pertanyaan lagi yang disampaikan ini untuk seminarnya nih Ibu Mai, bagaimana Ibu Mai kalau yang ingin ikut seminar tersebut? Oke, itu dari mana ini yang sudah tanya? Dari Ibu Edi. Oke, dari Ibu Edi katanya. Iya, silakan Pak. Boleh. Pak, Silakan iya, silakan datang saja ya. daftar. Silakan datang Iya. bagaimanapun juga. Iya, Kita kita akan tidak pernah akan menghalangi buka. siapapun yang akan datang ke rumah Allah dalam rangka ibadah, apalagi akan mendapatkan ilmu dari orang-orang yang memang profesional. Silakan aja hadir. Silakan hadir. Di tanggal 23 ya Bu Tanggal ya? 23 dan tidak ada pungutan apapun alias gratis gitu. Oke. Boleh ya masuk, silakan. Ingat sebagai bekal akhirat jangan lupa sisihkan sebagian rezeki untuk kepentingan Masjid Raya Siap. At-Taqwa Kota Oke. Cirebon. Ya, Iya. itu ya agendanya Masih ada lagi seminar. pertanyaan, Mbak? Oke, cukup Bu, ini tentang seminar, tinggal nanti masuk aja di dalam ya kegiatannya Iya, itu ya. iya. Silakan Seminar hadir, itu, iya, seminar internasional ya. Iya, Oh, mantap iya, sekali iya, ini iya. tentang revitalisasi fungsi Masjid Ramah dalam menjawab tantangan peradaban global. Ini ada yang Iya. tertarik nih kayaknya. Ini harus datang ya pemirsa TV semuanya tanggal 23 Juli deklarasi Masjid Raya At-Taqwa sebagai Masjid Ramah Anak percontohan di Jawa Barat. Oke, sudah cukup semua informasinya tersampaikan semua nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah. sudah. Oke, baik. Ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya ketiga narasumber kita. Semoga acara nanti lancar, bermanfaat untuk semuanya. Ya, tidak ada kendala ya Pak ya. Terima kasih banyak sudah hadir juga di RCTV. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita harus tutup kegiatan ini pemirsa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.